Kita seringkali gagal menghormati orang lain karena perbedaan suku, perbedaan agama, bahkan karena kesombongan kita. 1 Korintus pasal 1 ayat 10-18. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Saat Paulus dalam perjalanan misinya, di situ Paulus menemukan ada perbedaan dan perpecahan. Nah, jemaat di Korintus terpecah dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama merasa sebagai pengikut Paulus. Kelompok kedua pengikut Apolos dan pengikut Kefas. Dan yang paling merasa rohani dengan mengatakan diri sebagai pengikut Kristus. Itu sebabnya Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Korintus dengan tujuan untuk menegur mereka supaya tidak hidup dalam kesombongan, terlebih suka membanding-bandingkan iman dengan orang lain, melainkan hidup dalam kesatuan hati. Perkataan Paulus menjadi penegasan bahwa setiap orang percaya yang telah dibaptis berada dalam satu ikatan yang sama, yaitu Yesus Kristus. Saudara-saudara, pentingnya kesatuan hati. Orang yang punya kesatuan hati, baik dalam keluarga, dalam bekerja, dalam hidup bermasyarakat, terutama satu di dalam Yesus Kristus, hidupnya jauh lebih damai, jauh lebih sukacita, dan pasti diberkati. Kesatuan hati lahir dari orang-orang yang punya beragam latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, agama yang berbeda, status yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi mereka bisa hidup dalam keharmonisan. Satu hati tidak berbicara tentang hobi yang sama, kesukaan yang sama, makanan yang sama. Tidak, saudara. Melainkan kesatuan hati adalah kebersamaan, tapi tidak memandang perbedaan. Saudara-saudara, kita semua itu berbeda, tapi bisa bersatu karena dasarnya kemanusiaan. Kesatuan hati tidak berbicara tentang persaingan yang tidak sehat, perbedaan suku, budaya, ras, agama, lantas saling menghakimi dan saling menjatuhkan yang lain. Itu bukan kesatuan hati, saudara. Mari kita lihat apa kata Daud. Daud mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara hidup rukun bersama. Jadi orang yang satu hati, hidupnya pasti rukun dan diberkati. Memang di dalam hidup ini banyak orang yang menyebalkan, banyak orang yang kita tidak sukai. Tapi Tuhan tidak mengajarkan kita untuk membenci mereka. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi mereka. Orang yang bisa mengasihi orang lain baru bisa hidup dalam kesatuan hati. Sebagai orang Kristen, seharusnya tugas kita adalah mengasihi dan memberkati orang lain, bukan menghakimi.